Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'alas حي على الصلاة حي على حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin wa sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi al-khati'atal mudhnibah bittaqwa, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala qala fi muhkami kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wa qala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, in asabatu sarra syakara fakana khairan lahu wa in asabatu dharra sabara fakana khairan lahu. Hadza lil mu'min wa laysa dzalika li ghairil mu'min, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, sidang Jumat yang Allah muliakan, pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, segala karunia yang Allah anugerahkan untuk kita semua. Khususnya anugerah terbesar, karunia teragung, nikmat termahal, yakni iman dan Islam. Nikmat terpilihnya kita menjadi orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita, pada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, ahli baitnya, para sahabat handai tolannya, dan kepada seluruh pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapannya adalah mudah-mudahan kita semua masuk kategori pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, hari-hari ini kita tentu disibukkan atau difokuskan pikiran kita terhadap beragam kejadian yang menimpa sebagian dari kita. Musibah. Tentu sebagai seorang mukmin, mari kita pahami musibah dengan fikih musibah. Para ulama menyebut fiqhul musibah. Ada fikih musibah, ada fikih ahkam, ada fikih sirah, ada fikih dakwah. Juga ternyata para ulama sejak zaman Imam Ghazali, zaman Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan sebuah fikih namanya fikih musibah. Bagaimana cara kita memahami musibah itu? Hadirin sekalian, yang jelas bagi seorang mukmin
apapun yang terjadi adalah kebaikan. Itulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Ajaban li amril mu'min. Sungguh mengagumkan perkara yang menimpa seorang mukmin. In asabatu sarra, kalau saja yang menimpa seorang mukmin adalah sarra, kebaikan, kenikmatan menurut cara pandang kita. Kemudian syakara fakana khairan lahu. Kemudian bersyukur. Maka syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, jadilah kebaikan pada ujungnya. Sebaliknya, wa inna asabathu dharra, kalau yang menimpa itu adalah hal-hal yang menurut kacamata kita kurang menyenangkan, musibah, mara bahaya, kecelakaan, dan lain-lain, kemudian sabar, kita bersabar. Fakana khairan lahu, maka sabar itu pun menjadi kebaikan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Situasi itu hanya terjadi bagi kaum mukmin saja. Inilah yang mengawali fikih sebuah musibah. Ternyata bagi kita apapun yang terjadi ujungnya kebaikan. Ketika kenikmatan yang terjadi disyukuri, kebaikan ujungnya. Ketika keburukan, musibah, malapetaka yang menimpa kita, kemudian kita bersikap sabar, ujungnya adalah kebaikan pula. Itulah yang harus kita kokohkan dalam diri kita semuanya. Tentu ayat-ayat Al-Quran juga mengungkapkan, hadis-hadis Nabi juga mengungkapkan sisi-sisi fikih musibah tersebut. Apa maknanya musibah tersebut bagi kita semuanya? Tentu banyak maknanya. Makna yang pertama, ternyata musibah itu adalah kecintaan Allah kepada kita. Makna musibah boleh jadi itu tanda kasih dan cinta Allah kepada kita. Idza ahabballahu qauman asabahum. Jika Allah Subhanahu wa taala mencintai sebuah kaum, asabahum, Allah akan uji kaum tersebut. Allah akan beri musibah kaum tersebut supaya lebih bersyukur kepada Allah, supaya lebih bersabar kepada Allah, supaya lebih kokoh tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini makna yang harus kita kokohkan. Mari kita maknai dengan makna-makna musibah yang sangat banyak. Makna terpenting dari musibah tersebut adalah kecintaan Allah kepada orang-orang beriman kepadanya. Idza ahabballahu qauman asabahum. Kalau Allah mencintai sebuah kaum, ternyata Allah akan memberi musibah, cobaan pada kaum tersebut. Karena itulah kita bisa melihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa basyiris sabirin." Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Siapakah mereka? Alladzina idza asabathum musibah. Beri kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang pada saat mereka ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang dia katakan bukan kata-kata yang lain. Yang dia katakan pada saat yang menimpa dia itu musibah, baik musibah dalam bentuk musibah yaitu mara bahaya, maupun musibah dalam bentuk kenikmatan. Kenikmatan juga musibah, kalau gak disyukuri kan jadi musibah juga. Bentuknya apapun, maka yang dia ucapkan adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Pada mereka yang saat ditimpa musibah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bagi mereka adalah alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Bagi mereka kehormatan dari Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun. Itu gambaran tentang musibah ya, seperti itu. Tentu saja di ayat yang lain, hadis yang lain juga bisa jadi makna musibah selain kecintaan juga bisa bermakna teguran bagi kita semuanya. Untuk lebih mengokohkan lagi. Kalau mulai menyimpang kehidupan kita, maka
Kita bergegas untuk lurus. Kalau sudah lurus maka semakin lurus lagi, semakin kokoh lagi. Itulah makna musibah di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang sampai kepada kita. Oleh karena itulah hadirin sekalian, sikap kita adalah pertama as-sabr. Wa basyiris sabirin, bersabar. Tentu bersabar artinya berikhtiar, menerima dan berikhtiar sekuat tenaga untuk segera memitigasi, menyelesaikan musibah-musibah tersebut supaya cepat selesai normal seperti sedia kala. Yang kedua, ar-ridha bil qada wal qadar. Ridha dengan qada dan qadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, banyak orang berhasil bertauhid tapi gagal dalam qada dan qadar. Urusan qada dan qadar hadir sejumlah dalam dunia Islam, dalam sejarah Islam hadir sejumlah aliran-aliran sesat. Pada saat mereka bertauhid tidak sesat, aman. Tapi pada saat musibah terjadi, salah mensikapi qada dan qadar, dalam teori qada dan qadar, mereka berdebat panjang terkait qada dan qadar, tidak menerimanya sebagai ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sebagai ujian dalam perjalanan kehidupan. Banyak yang gagal dalam kehidupan ini. Oleh karena itulah iman, sabar, kemudian menerima qada dan qadar. Setelah itu adalah kembali mengokohkan tauhid dan ubudiyah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kira-kira langkah kita ke depan secara umum adalah mari bersabar bersama-sama sebagai seorang mukmin. Yang kedua, mari menerima sebagai sebuah qada dan qadar, dan kemudian hadir perbaikan di hari-hari ke depan. Baik perbaikan iman kepada Allah secara bersama-sama, kokohkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kokohkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sambut masa depan yang lebih gemilang di hadapan kita, khususnya kegemilangan akhirat kita disambut dengan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah iman kepada Allah. Itulah ibadah kepada Allah. Itulah bersabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari hadirkan agama dengan kehadiran yang indah dan mudah di hadapan kita kaum muslimin, supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemudahan. Saya katakan seperti ini karena boleh jadi banyak di antara kita yang menghadirkan wajah keagamaan dengan wajah yang sulit. Padahal agama itu wajahnya wajah kemudahan. Inna hadza dina yusrun wa la yushada hadza dina ahadun illa ghalabahu. Agama yang mudah. Tiadalah seseorang yang menyulitkan agama kecuali dia akan sulit dengan kesulitan tersebut. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga bersabda, "Man amana billahi wa bi rasulihi wa aqama salata wa shoma ramadhana kana haqqan 'ala Allah ayudkhilahu jannah." Barang siapa yang beriman pada Allah dan Rasulnya, baca syahadat berarti yang mudah diucapkan oleh siapapun. Itulah cara beragama yang paling mudah. Beberapa detik saja mengucapkan syahadat, langsung orang beriman dan berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, iman pada Allah dan Rasulnya. Dua, wa aqama salata, menegakkan salat 5 waktu. Yang fardu saja dulu. Wa shoma ramadhana, dan puasa di bulan suci Ramadan. 3 hal itu saja kata Rasulullah, kana haqqan 'ala Allah ayudkhilahu jannah. Maka dengan 3 hal tadi berhaklah bagi Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Mudahkan agama di hadapan masyarakat kita supaya masyarakat mencintai agama ini dengan baik. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahaya kalau agama dihadirkan dengan wajah yang sulit. Orang akan lari dari agama, tidak mendekat pada agama. Oleh karena itu hadirnya agama dengan penuh kemudahan dan keindahan. Seindah sabda Rasul tadi, barang siapa yang beriman pada Allah dan Rasulnya, menegakkan salat 5 waktu dan melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka berhaklah bagi Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Rasul juga punya cerita yang lain. Tadi adalah kauliyah. Yang kedua yang saya mau ceritakan adalah sebuah kejadian. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam di sebuah majelis bersama para sahabatnya. Idza Arabiyun,
Tiba-tiba datanglah seorang Arab dari perkampungan, waqala, dan langsung bertanya. Di sebuah majelis yang sudah berlangsung, di mana Rasul hadir di situ, datang tiba-tiba orang Arab dari perkampungan, datangnya terlambat, langsung bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amal-amal perbuatan yang jika aku melaksanakannya, aku pasti masuk surga. Kalau Rasul menjawab, satu, kata Rasulullah, tu'minu billahi wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beriman kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang pertama, iman tidak syirik. Yang kedua, wa tuqimus salawatil maktubah, tegakkan olehmu salat lima waktu yang wajib. Yang ketiga, wa tu'ti zakat al-mafruḍah, bayar oleh kamu zakat yang difardukan. Kalau yang pertama tadi zakat nggak disebut, ini disebut zakat. Boleh jadi si penanya punya harta yang wajib dizakati, maka jawabannya ada zakat di situ. Yang keempat, wa tasumu Ramadan, engkau puasa di bulan suci Ramadan. 4 jawabannya. Arabi tadi berkomentar, ya Rasulullah, walladzi nafsi biyadihi la azidu ala dzalika wa la anqusu minhu. Ya Rasulullah, demi zat yang jiwaku ada pada genggamannya, aku terima nasihat yang 4 tadi, tapi aku janji tidak akan menambah, tidak akan mengurangi. 4 saja pokoknya. Qala na'am, kata Rasul, silahkan. Fawalla minhu, tak lama kemudian orang tersebut meninggalkan majelis. Unik nih orang, datang belakangan, nanya duluan, pulang duluan. Yang paling unik adalah komentar Rasul sallallahu alaihi wasallam pada orang yang meninggalkan tempat tadi. Man sarrahu ayanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadza. Barang siapa yang ingin melihat sosok laki-laki ahli surga tuh lihat orangnya. Barang siapa yang ingin melihat sosok laki-laki ahli surga tuh lihat orangnya. Sederhana kan begitu? Sederhanakanlah agama di hadapan masyarakat kita dengan ketakwaan yang pokok yang sederhana tadi. Surga insya Allah sudah di tangan. Mudahkan agama tersebut. Bahwa kemudian ada urusan-urusan yang banyak, sholat sunnah, puasa dan lain-lain, itu nanti belakangan. Sebab kata Ibnu Hajar al-Asqalani, tidak mungkin orang akan menikmati sunnah tanpa menikmati wajib terlebih dahulu. Jadi dengan demikian ajarkan kepada masyarakat kita urusan-urusan yang pokok yang wajib terlebih dahulu. Insya Allah biidznillah, dengan yang wajib-wajib tadi, yang pokok-pokok tadi, selesai sudah urusan yang paling pokok, di hadapan Allah sudah selesai. Nah nanti cabang-cabangnya yang sunnah-sunnahnya belakangan insya Allah akan secara natural akan terjadi bagi kita semuanya. Itulah wajah keagamaan kita. Mudah-mudahan insya Allah dengan kejadian yang menimpa kita semuanya, sisi-sisi keislaman yang begitu indah dan mudah kita bisa menyebarkan terus-menerus ke berbagai tempat. Karena biasanya beragam orang di sejumlah tempat yang melihat kejadian dan bagaimana kesabaran kaum muslimin tertarik. Banyak orang tertarik masuk Islam gara-gara kesabaran kaum muslimin. Kalau musibah seperti yang menimpa kita saat ini ada di tempat orang, di tempat yang tidak beriman, wah luar biasa kejadiannya. Stresnya luar biasa. Banyak orang-orang yang sudah kehilangan akal sehatnya. Tapi ternyata ketika itu terjadi di dunia Islam, luar biasa. Kesabarannya luar biasa sehingga banyak orang tertarik gara-gara musibah yang seringkali terjadi pada, atau yang boleh jadi terjadi pada sebagian dari kalangan kita. Itulah hadirin sekalian. Mari kita kokohkan fikih musibah kita. Mari kita hadirkan keislaman kita yang sederhana, tapi kemudian mewabah, hadir di semua kalangan, sehingga Islam hadir di mana-mana, ibadah hadir di mana-mana, tauhid hadir di mana-mana. Dengan demikian, insya Allah apapun yang menimpa kita, kebaikan atau keburukan, semuanya ujungnya akan jadi kebaikan, dan kebaikan ini hanya terjadi pada kalangan kaum muslimin saja. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah haqqa hamdih, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah.
Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, di khutbah yang kedua ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita seluruhnya dijadikan sebagai orang yang beriman yang menjadi penghuni surga di akhirat kelak nanti, dan semoga apa yang menimpa kita semuanya ujungnya jadi kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat kita harus kumandangkan karena salawat itu adalah peristiwa istimewa. Mengapa istimewa? Karena dia menjadi cara untuk mempercepat doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a atau du'aukum mauqufun baina sama'i wal ard. La yarfa'uhu ila Allahi syai'un hatta tusallu ila nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Doa kalian sudah dipanjatkan, boleh jadi sudah naik ke atas, melayang-layang di udara, tapi belum sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau itu situasinya, tidak ada yang bisa menyampaikan doa tersebut kepada Allah kecuali kalian bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat yang sama, salawat juga memiliki fungsi sebagai penjaga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan salawat, kata Imam Az-Zabidi, tidak akan pernah orang muslim mengkultuskan nabinya sampai kepada kultus ketuhanan seperti umat-umat terdahulu. Karena ketika membaca salawat, kita langsung berdoa kepada Allah, Allahumma salli ala nabiyina Muhammad. Gak mungkin ada kultus individu, karena kita ternyata berdoa kepada Allah untuk Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kemuliaannya, keagungannya, kebaikannya Allah tambah. Begitu makna salawat. Dan uniknya, manakala kita bersalawat kepada Nabi satu kali, Allah justru bersalawat kepada kita, si pelaku salawat 10 kali. Man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang membaca salawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat pada orang tersebut dengan 10 kali salawat. Tentu kalau salawat dari kita kepada Allah untuk Rasul adalah doa maknanya. Kalau salawat dari Allah kepada kita, maknanya adalah rahmat dan maghfirah dari Allah kepada kita semuanya. Itulah salawat. Kemudian kata para ulama pula, salawat adalah sebuah situasi, sebuah doa dan ibadah yang unik. Karena Allah Subhanahu wa taala membaca salawat dulu dengan para malaikatnya sebelum memerintahkan kaum mukminin bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguh Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, salatlah, salawatlah dan salamlah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taslima dengan salawat dan salam yang penuh kepadanya. Itulah sejumlah fungsi salawat. Oleh karena itulah doa kita akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah manakala kita memuji-muji Allah terlebih dahulu dan bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ard. Ya Rabbana lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard. Ya Rabbana lakal hamdu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Allahumma qina adzabaka yauma tab'ats ibadaka ya rabbal alamin. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar wa aqimissalah.